Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Igita Aditya, kelas 12 IPS 1 absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman bab 2 saya yang kemarin tentang sumber hukum Islam yang mutafak. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dengan bahasa Arab, ditulis di mushaf, disampaikan secara mutawatir, dibaca bernilai ibadah. Pokok-pokok isi Al-Quran. Yang pertama ada tauhid, ibadah, janji, dan ancaman. Jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Riwayat dan cerita. Kemudian pedoman Al-Quran. Yang pertama, tidak memberatkan, meminimalisir beban, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Keadilan yang merata untuk kemaslahatan umat. Untuk yang B adalah al-hadis. Pengertian al-hadis. Menurut bahasa, al-hadis berarti yang baru, yang dekat, yang warta, yaitu sesuatu yang dibicarakan. Sedangkan menurut istilah, al-hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, cita-cita, maupun takrir atau persetujuan beliau. Kemudian bentuk-bentuk al-hadis. Yang pertama ada qauliyah ucapan, fi'liyah perbuatan, takririyah keputusan atau ketetapan, kemudian hamiyah atau cita-cita Nabi. Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayanut tafsir, yaitu sebagai penjelas atau merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih global dan memberikan batasan terhadap ayat Al-Quran yang dalam pelaksanaannya belum ada batasannya. Yang kemudian adalah bayanu takrir, yaitu sebagai penguat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Kemudian ada bayanu tashri, yaitu menetapkan hukum suatu perkara yang tidak ada ketentuan nasnya dalam Al-Quran. Kemudian ada ijma. Pengertian ijma ditinjau dari segi bahasa. Kata ijma merupakan masdar atau kata benda verbal dari kata ajma'ah yang berarti memutuskan dan menyepakati sesuatu. Kemudian macam dan tingkatnya ijma. Yang pertama, ijma syarih. Syarih segi bahasa artinya jelas, yaitu ijma yang memaparkan pendapat banyak ulama secara jelas dan terbuka, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Kemudian ada ijma sukuti. Sukuti dari segi bahasa artinya diam, yaitu sebagian mujtahid memaparkan pendapat-pendapatnya secara terang dan jelas mengenai suatu hukum, suatu peristiwa melalui perkataan atau perbuatan. Sedangkan mujtahid yang lain tidak memberikan komentar apakah ia menerima atau menolak. Kemudian dilanjutkan dengan kias. Pengertian kias. Kias menurut bahasa berarti menyamakan atau mengukurkan sesuatu dengan yang lain. Rukun kias. Yang pertama ada kejadian, adalah waqiatun, peristiwa, perbuatan, tindakan yang tidak ada hukumnya atau belum jelas hukumnya, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian kejadian yang telah ada ketentuan hukumnya, baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah, disebut asol 1 atau disebut juga maqis alaih. Yang kemudian adalah ada ilat, yaitu suatu sifat yang menjadi dasar hukum pada asal. Kemudian hukum asal yaitu hukum suatu kejadian yang sudah disebutkan dan akan ditetapkan bagi far'un karena sama sifatnya atau ilatnya. Kemudian dilanjutkan dengan macam-macam kias. Ada kias aula atau hukum cabang memiliki nilai yang lebih utama dari hukum yang ada pada al-aswal. Kemudian kias musawi, hukum cabang yang ada pada aswal dan hukum yang ada pada cabang nilainya sama. Kemudian kias adha atau hukum cabang nilainya lebih lemah daripada hukum aswal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.